pertanyaan saya nggak? Silakan. Mau jawab nggak? Mau jawab nggak, Bu? Nih saya bantuin buka. Gimana mau jawab? Kamu Ya, oke. sedikit niut. Gimana mau Baik, jawab? saya nggak akan mute tapi jawab pertanyaan saya. Sepakat? Nah, apa? Jawab. Sepakat? Oke, nih Iya. satu aja pertanyaan saya. Yang mengatakan ini putih, apakah orangnya A, bodoh, B, tolol? Yang mengatakan itu putih, ya tolol, bahlol. Alah. Berarti Pak Leo tadi tolol, sepakat? Udah? Udah? Sepakat? Giliran? Sepakat? Giliran? Sepakat? Iya? Sepakat? Iya? Iya sepakat, dia beraninya ngomong nggak ada Leo. Nah. Ya terus? Ya, Kasih aku oke, pertanyaan lagi. begitu Aku kasih bagus pertanyaan sama kamu dong. lagi. Udah Bagus, gilirannya? silakan kau tanya apa? Silakan Nah, kau tanya terus apa? Silakan. itu memang warna hitam. Aku nanya sama kamu, itu memang warna hitam. Iya, terus Itu warna hitam ada bermacam-macam. Itu aku tanya kamu, itu hitam apa? ada bermacam-macam. Iya, hitam itu bermacam. Ada 3 macam hitam. Itu hitam warna. Kata hitam siapa? apa itu? 3 macam. Kata siapa? Eh, kok malah kata siapa? Loh, iya kata siapa? Nampak ini ketololan Loh, kamu iya. ini. Anda kan Ketololan kamu mengatakan ada 3 macam hitam, betul nggak? Iya. Anda yang mengatakan, betul ini. nggak? Ayo, Loh, tunggu dulu. mau dibuktikan? Iya, Mau santai. dibuktikan? Iya. Anda kan mengatakan 3 macam, betul? Apa perlu aku pakai akun besarku? Silakan. Biar bisa on cam? Silakan on cam. Saya tunggu di sini. Silakan. Iya, itu Silakan. kan di tas kamu itu kan. Coba Silakan kamu loh, lihat jangan itu. kemana-mana, pakai akun Dengar besar dulu. dulu. Bu, Dengar dulu katanya aku akun Ibu besar. ngomong. juga salah, Yang Bu. Ibu jangan sok pintar, Bu. Di mute dulu, Bu. Jangan sok pintar, Iya. Bu. Ibu juga Dengar salah. dulu. Bukan ada Dengar dulu, 3 dengar macam, dulu. Bu, Stop dulu, tapi aku 5 ngomong, macam, aku Bu. ngomong. Ibu, Itu yang di warna tas hitam kamu. itu. Hey, Yang di tas dengerin kamu dulu, itu, dengerin itu dulu kan saya, ada Bu. bermacam hitam itu. Hitam Bermacam itu bukan hitam 3 itu. macam, tapi 5. Ibu juga salah, Bu. Dengar dulu. Iya, dengar dulu aku ngomong. Ya, Mentang-mentang Ibu juga Tuhannya salah, tapi Ibu 3. ngakui salah. Ibu ngakui Mentang-mentang salah. Tuhannya 3. Dengar dulu, ngasih aku Ibu ngakui kesempatan salah dulu. ngomongnya. Dengar dulu ya. Ibu ngakui salah Itu dulu. di tas itu kan ada 2 macam itu hitam. Itu ada hitam itu. Di samping itu lain beda lagi hitamnya. Ya, Coba oke. kamu itu. Kamu Enggak. bandingkan itu tas kamu. Anda tadi kan mengatakan mau menggunakan akun besar. Oke, Anda turun, naik pakai akun besar ya. Silakan. Naik pakai akun besar, saya tunggu. Silakan. Ya, silakan. Anda turun, Anda naik pakai akun besar, ada open cam, kita diskusi. Yuk, silakan. Mana? Naik, Bu, naik lagi, Bu. Jangan bikin Naik lagi, Bu. pemerintah Indonesia, Bu. Ditanya ini warna apa, kok malah jenis hitam ada berapa macam, bodohnya. Emang kalau hitam berapa macam sebutannya bukan hitam? bodohnya. Mana, Bu? Mana akun besarnya? Mana akun besar? Ayo. Ya, yang akun besarnya dinaikin aja, Bu, ke sini, Bu. Ya, silakan, Bu. Akun besar katanya. Sebesar apa sih akunnya? Sebesar Mik. Sebesar apa akun ibu coba? Saya pengen tahu coba. Sebesar apa sih? Kok akun besar? Jangan-jangan nggak mau di room ini teman-teman. Oh, yang kemarin debat sama Lisa maksudnya. Ya, oh itu. Kita tunggu. Nggak ada masalah. Berarti mau Bukan, open cam bukan. ya, kalau gitu. Berarti mau open Iya. cam kalau gitu. Oh, bagus. Kita biar bisa tahu bahwasanya dia cantik atau jelek kan gitu. Kalau jelek kita tutup. Ngapain kita lihat orang jelek? Mules. Iya kan? Iya. Ngapain kita lihat orang jelek? Teman-teman, sambil lihat tab layar, diposting ulang, di-share ya, dan lopornya digas. Ini di follow juga ya, Bang Ardi sama hostnya ya. Silakan di follow ya. Ini akun Ya. Bang Ardi, di follow. Ini akun host ya, dan lopornya dinyalakan ya, buat absen. Ayo. Mentang-mentang Tuhannya 3, semua dibilang 3. Hitam ada 3, merah ada 3, putih ada 3. Ih. Mau diuji ranah filsafat. Ada si Bulhab.
Naik Bulhab. Bulhab itu siapa? Bulhab. Dia bisanya cuma komen di bawah, Akang. Tapi Oh, dia nggak berani komen, tahu nggak kenapa? Ditolak sama si Bulhab. takut. Ya. Pengecut. Ada kirain si Bulhab berani ya kan. Giliran Taiping nomor 1. Giliran diundang naik ke atas, ciut akalnya. Ciut. Takut. Mentalnya udah berjatuhan duluan sebelum naik. Waduh, gue diundang sama Ardi nih, jampret. Gue mau ngomong apa di atas? Gue kan nggak tahu apa-apa. Gue kan bodoh. Dia nyadar kalau bodoh, makanya dia nggak berani naik ke atas. Udah betul kan? Iya. Loh, orang yang namanya orang bodoh itu sebenarnya dia itu sadar dia bodoh, makanya dia nggak mau naik. Kalau sadar, ada juga orang yang bodoh tapi nggak nyadar dia bodoh gitu loh. Ya, Udah oh, bodoh gitu. dia mau naik ke atas. Nah, gitu kan. Ayo Bulhab, naik Bulhab. Naik Bulhab. Ci Bulhab ditolak terus. Aduh, ya salam. Bang Endar. Ditolak. Gimana, Kang? Enggak, itu ada Bang Endar. Insya Allah. Syukran Bang Endar. Ya kalau gitu si Bulhab nonton aja sambil saya jambak-jambak di sini ya kan, layar ketutup. Mau komen nggak bisa layar ketutup. Mau komen nggak bisa layar ketutup. Nah, si Bulhab ini sudah saya blokir dari mana-mana, Kang. Sudah saya blokir karena dia beraninya cuma typing kan, nggak berani naik kan. Si Bulhab ini harusnya cocoknya tuh pakai rok gitu kan, pakai rok. Ya jadi kalau mau kemana-mana pakai rok aja. Itu nggak usah pakai celana. Kalau celana khusus pria teman-teman ya. Pria itu pakai celana itu pantas tuh. Itu Kalau siapa cewek itu yang minta naik? anggunnya pakai rok, anggunnya. Nggak tahu siapa itu. Paten bukan? Naikin Yang aja paten ntar, dulu. ntar Oh. turunin dulu kalau kalau emang Islam. Tanya aja dulu. Bulhab, bul, hap, bul, hap, naik. Si Bulhab stres, saya undang terus. Stres dia. Charles Martel, naik Charles. Ya ada Charles Martel ya. Ayo, Baluap sini naik Baluap. Nggak berani si Bulhab. Si Bulhab nggak berani, saudara-saudara yang terkasih. Inilah kenapa saya katakan, kalian itu kan mengaku anak-anak Tuhan. Kami ini adalah hamba Tuhan. Masa anak-anak Tuhan nggak berani takut sama hamba Tuhan? Gimana sih? Ya, ini Bang Udin. Selamat pagi. Kabur si Bulhab. Bang Kian Santang. Salam. Bang Kian Santang masa nggak kenal saya, Bang? Udah sering abang undang-undang saya. Undang di mana, Bang? Halo. Waduh, jangan sambil makan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, jangan sambil makan, Bang. Enggak. Saya cuma mau luruskan. Ya, saya cuma mau luruskan itu tadi, Bang. Mana? Mau meluruskan si Oten itu tadi. Udah jelas saya dengar dia ngomong putih, tapi nggak ngaku. Itulah kebodohan itu ya. Jelas saya dengar dengan telinga saya putih katanya. Tapi Halo, nggak ngaku berisik. dia. Siapa Ini ini kok ya? berisik Paman Sebentar, Sam ini. Paman Sam. Halo, Bang. Bang, Bang Udin lagi makan habisin dulu ya Bang Udin makannya ya. Soalnya takut penonton dengernya nggak nyaman penonton. Oh, Kalau itu tuh lagi ada makan. Sinfil Queen. Oh, itu minta naik dulu, Oh, ini. Bu. Minta naik, Bu. Itu dia orangnya. Udah saya jambak. Nah, gimana? Fotonya Udah seksi dijambak. banget. Seksi Coba banget. sebesar apa sih? Sebesar apa sih? Coba. Sebesar apa, Bu? Apanya yang besar? Loh, pengikutnya. Aduh, ini jangan dinaikin lah si Paman Sam Aduh, ini. siapa yang Aduh, naikin? moderator jangan dinaikin dong. Orang berisik gitu Aduh, itu lagi di moderator, ini lagi ngapain lah live di naikin? YouTube. Aku kan tadi cuma bilang. Tadi kan Ya, open nggak cam bisa. dulu, Bu. Open cam dulu, Bu. Open cam dulu, Bu. Open cam. Oke. Nah, ngapain, Bang Ibu? Adi open cam Wah, juga Bang Adi. Oh iya, iya. Saya open cam. Saya open cam. Mana ini? Bentar, Ayo, Bu. Open cam, Bu. Silakan, Bu. bentar. Ibu, jangan pajang foto begitu, Bu.
Assalamualaikum Ustaz. Salam dong. Ada Ustaz Dio. Bentar, Ustaz. bentar, Itu bentar. si Army of Jesus tuh Ini gimana apa ini? dia? Bentar, Katanya mau ngabarin, mau nelpon. Sampai sekarang nggak nelpon dia. Siapa? Coba bentar dulu ya, bentar. Loh, kok kabur? Loh, Bukan kabur. akunya yang besar, itu mah dadanya yang besar. Gimana Ustaz Dio? Itu Army of Jesus kemarin yang katanya mau diskusi online di Jakarta. Hmm. Udah di WA lagi belum Ustaz? Udah kan udah WA-an. Terus dia bilang gini, ya nanti saya kabarin lagi ya katanya. Saya cari Tapi- dulu. Terus nggak antum coba WA lagi? Gimana kabar selanjutnya gitu? Nggak jawab lagi. Oh nggak dibalas? Iya. Loh kenapa dia? Tiba-tiba takut gitu atau gimana? Nah, nggak tahu lah itu. Padahal saya udah udah seneng kali ya Pak. Siapa namanya? Namanya siapa? Army of Jesus Pendeta Sitepu, namanya Pak Sitepu. Pak Sitepu. Tahu Pendeta saya Sitepu juga. tahu kan? Itu di Bekasi itu. Dekat saya itu. Tahu rumahnya? Kalau rumahnya saya nggak tahu, tapi tempatnya tahu saya di Bekasi. Tempatnya di mana? Di Bekasi, di Bekasi. Bekasinya Timur. mana? Bekasi dekat saya, Bekasi Timur. Bekasi Timurnya mana? Mana yang nggak tahu. Berarti belum tahu berarti. Ya pokoknya di Bekasi Timur aja. Kan pernah ini satu komal sama saya naik ke rumah. Nanti saya. imani aja. Nanti iman aja pokoknya gitu ya. Tapi kalau dicari ya ketemu, kalau niat nyari ketemu. Ya udah sekarang akan cari deh. Malas. Aduh ya Allah ya Allah. Tuh naikin lagi tuh. Siapa yang mau naik? Aku close game aja lah. Ada Sadio nggak enak juga. Sukan. Paci, ada Paci. Aduh, ini siapa ngapain dinaikkan lagi nih orang? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Diskusi macam apa seperti begini? Oke, mau diskusi dengan baik? Mau? Kau itu apologet apleo, kau itu otak kosong. Kau itu Baik. Ini si Leo Terima ini kasih. bukan ganti, baik. ganti Kau nama itu dia. tidak tahu. Kau itu Si mengaku Leo ini sarjana, ganti nama dia. tapi tidak sama. Ini si Paman Iya, Sam gua iya. blokir ya. Gua blokir lu. Itu tidak ada sama sekali sarjana Iya. ngomong kosong kau sama Iya, iya, seperti iya, kau. iya. Santai, Bima. santai dulu Dinda. Santai dulu Dinda. Jangan emosi dia. Si Leo ganti Santai, nama. Dinda. Ah, Iya, Apa yang Dinda. Santai dulu Dinda. Santai Dinda. Pemuda Ini kanda Dinda. Ini kanda Dinda. otak. Iya, santai Dinda. Santai dulu Dinda. Ini kandamu Dinda. Sudah Dinda. terbongkar sih. Kau punya ini. Dinda. Santai dulu Dinda. Manusia kayak kamu. Ini parah nih. Baru naik. Udah tantrum. Mbok ya naik itu, Mbok ya selamat pagi. Bisa nggak kita diskusi baik-baik teman-teman? Begitu kek. Saya aja kalau naik ke Kromal Kristen, ya meskipun mereka Kristen, saya pasti bilang selamat pagi teman-teman. Bisa nggak ada yang diskusi dengan baik? Tapi Bang Andi, kalau saya gini ya Bang Andi, Ustadio, kalau oten emosi, oten kejang-kejang, kepanasan, saya bahagia loh. Sama. Bahagia saya. Sama. Jadi Anda jengkel, kami puas gitu loh. Bang Ardian salam dulu lagi nggak makan. Iya, tadi makan Bunda, sekarang udah selesai makannya. Jadi maksudnya itu teman-teman Kristen kalau naik itu silahkan naik, tapi jangan begitulah. Ngobrol yang enak. Ayo Bang, izin. Bisa nggak saya diskusi dengan Bang Ardi H2H? Bisa nggak? Wow, di sini teman-teman Muslim pasti menyediakan tempat dan waktu, betul nggak? Pasti gitu loh. Halo Bang Putih.
Halo, Bang Putih. Sik, muter-muter ya. Halo Bang Putih. Belum duduk dia, masih muter-muter. Masih muter-muter ya. Sebentar ya. Terima kasih Bu Syarifah. Terima kasih teman-teman yang udah follow-follow saya dan follow-follow. Ini ada Ustadz Dio teman-teman, akunnya baru juga. Minta tolong beliau di follow ya teman-teman ya. Hostnya juga ini kan berhubung followersnya hostnya udah banyak, nah di unfollow ya teman-teman. Ya kan udah banyak. Silakan Bang Putih. Kristen Islam. Kristen bang, Berapa harga bawang merah sekarang Bang? 3 kilo 1000 perak. Nurut aja nih. 3 kilo 1000 perak. Gimana maksudnya 3 kilo 1000 perak? Maksudnya gimana? Gitu harganya bang. Mana ada 3 kilo 1000 perak? Iya. Bukan kasih murah. Enggak ada kasih murah 3 kilo 1000 perak. Ngarang aja. Benar bang. Gimana kalau 3 kilo 10.000? Boleh bang. Ya Om. Bentar. Boleh. Bentar. Iya, Bang Boleh, Putih. Bang. Bang Putih. Mau diskusi, Bang? Ya bang. Abang dari Kristen apa, Mau. Bang? Aku dari Kristen saja bang. Gak ada Kristen saja, Bang. Kristen itu ada terbagi beberapa bagian. Ada Kristen Katolik, Pengikut Yesus Kristus bang. pengikut Yesus Kristus. Siapa yang nyuruh Anda ngikutin Yesus? Ya. Siapa Saya yang nyuruh, sendiri Bang? bang. Anda Saya sendiri? sendiri. Hah? Iya. Iya. Dasarnya apa, Bang? Dasarnya iman saya bang. Iman terhadap siapa? Dan Alkitab saya bang. Oh, Alkitab Tuhan itu Yesus, bahasa Bang. apa, Bang? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa Indonesia bang. Alkitab itu bahasa Indonesia. Al itu artinya apa, Bang? Alkitab. Al, Nggak pakai al. Alkitab kan? Selengkapnya bang. Alkitab. Alkitab Bahasa itu Indonesia bang. artinya apa? Kitab artinya buku atau kitab. Kalau al? Al artinya banyak semua. Oh, berarti banyak buku. All. All. Oh, berarti bahasa Semua Inggris kitab, itu ya, yang all, digabungkan bahasa menjadi Inggris, satu. bukan bahasa Arab ya, Bang, itu ya, Bang? Bukan ya? Bahasa Arab tulisannya beda. Tes atau mencoba dengan agama non Kristen. Maksudnya ngetes apa, Bang? Ngetes apa? Ilmunya Oh, ilmu. kalian dan aku Oke. sampai di mana? Oke. Siapa nama Tuhan Abang? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Siapa nama Kristus. Tuhannya abang? Allah Subhanahu wa taala. Oh, beda bang. Iya, beda, Bang. Emang beda, Bang. Kenapa beda bang? Karena Bukannya Allah sama. itu, ya, Tuhan itu Maha Kuasa nggak, Bang? Maha kuasa bang. Oke, Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, ya, kemahaannya akan hilang kalau Tuhan itu menjelma menjadi manusia, Bang. Sedetik aja. Justru Jadi itu kitanya, maha kuasanya Tuhan bisa menjelma menjadi apapun yang diinginkannya. oke, Tuhan bisa menjadi apapun yang diinginkannya. Yang Oke, diinginkannya. oke, termasuk jadi Iya, manusia Bang. bisa? Bisa. Bisa. Jika Kalau dia jadi- menginginkannya. Oke, iya, Bang. Kalau Tuhan Abang jadi kodok bunting bisa nggak? Bisa. Jika Bisa dia jadi kodok bunting. menginginkannya. Ngok. Jika ia Wah, keren ini. menginginkannya. Keren. Terus Tuhan Abang bisa jadi Abang iblis. pun bisa menjadi gila jika Tuhan menginginkannya. Berarti Tuhan Abang bisa jadi kodok bunting,
Jadi iblis bisa nggak jadi iblis? Abang pun bisa menjadi gila. jika Iya sama Tuhan kayak abang. mengizinkannya. Masa abang nyembah kodok bunting bang? Ini parah nih. Kehendak Tuhan manusia tidak mengetahui. Abang pun bisa menjadi gila jika Tuhan Iya. menghendakinya. Iya. Kita akan menjadi gila kalau kita nyembah kodok bunting ya bang. Jika Tuhan menghendakinya. Oke. Tuhan bisa jadi iblis nggak bang? Sudah kukatakan apapun bisa jika Tuhan menghendakinya. Oh, Tuhan menghendaki jadi kodok bunting nggak? Apapun bisa jika Tuhan menghendakinya. Emang sinting, Abang kok emang nggak sedeng paham-paham. ini. Abang ini sinting. Yang Wajarnya bisa menjadi apapun jika Parah dia nih. menginginkannya. Makin Abang ini kesini makin sinting. kesana. Sudah, abang kok sinting. Lah, kenapa kabur? Masa Tuhan jadi kodok bunting? Ya otaknya di mana ini? Gila emang benar ini orang. Sakit ini orang. Ya, Qatar, selamat siang. Qatar. Halo, selamat sore. Ya, selamat malam, Bang. Ya, Ya, Bang. Abang Muslim apa Kristen, Bang? Kristen Bang. Kristen. Di sana udah sore, Bang? Sudah Sudah. Jam berapa di sana, Bang? jam 12. 12 apa sore? Ya. Oke. Di sini jam 12 pagi, Bang. Oh iya. Wah, gila semua yang lain itu. Ya. Gila semua yang lain itu. Anda Bukan juga nggak seperti apa-apa. orang gila. Iya, Anda nggak juga apa-apa lah, Bang. seperti orang gila. Iya, Bang. Yang saya hadapi orang gila semua, Bang. Anda juga seperti orang gila. Oke, Bang. Di sini apa yang mau Abang diskusikan di sini, Bang? Anda kan selalu bicara mengenai kekristenan. Iya, Ya. Ya. iya. Saya ingin bertanya, Silakan Anda bertanya. Tuhan orang Kristen dengan Tuhan orang Islam sama atau tidak? Beda. Beda. Ya. Lalu apa yang membedakan antara Tuhan orang Kristen dan Tuhan Oke. orang? Saya bacakan ayatnya ya. Di surat Al-Ikhlas. Allah Ya. itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tempat bergantungnya manusia, bukan yang digantung oleh manusia. Begitu, Roma. Sedangkan belum beres, saya ngejawabnya belum beres. Sedangkan di kekristenan, Tuhan Kristen itu digantung oleh manusia. Tuhan Kristen itu beranak dan diperanakan, tapi bidannya saya nggak tahu siapa itu. Seperti itu, Pak. Apakah Anda tahu? Ya, saya tahu. Kenapa Anda tidak mau tahu? Anda tidak tahu? Saya tahu, Bang. Anda tahu? Coba jelaskan. Tahu tentang apa, Bang? Anda bilang Tuhannya orang Kristen begini begitu. Jadi Iya. saya tanya, coba cerita. Iya. Tuhannya Kristen itu digantung, nyangkut di kayu salib. Oh, iya? Dia seorang anak. Berarti dia diperanakan. Iya. Itu bukti kemahakuasaannya Allah. Iya. Dia Saking bisa maha kuasanya, berkarya. saking maha kuasanya dia ngelel di kayu salib. Iya. Saking maha kuasanya itu. Tuhan Anda Sampai itu mukanya maha penuh dengan kuasanya. dahak Romawi. Tuhan Anda itu maha kuasa. Ya, jadi Apa udah yang jelas bisa ya. dibuat oleh Tuhan Anda begitu? Ya, jadi udah jelas ya, Bang. Kalau Tuhan Kristen itu Saya pernah ingin nyangkut di bertanya kayu kepada salib ya, Anda. Bang. Saya ingin bertanya kepada Ya udah, Anda. Bang. Tuhan Sekarang Anda Abang itu jawab dulu siapa? pertanyaan saya, Bang. Abang jawab dulu pertanyaan saya. Saya Yang tanya nyangkut dulu di kayu kepada salib Anda. itu siapa, Bang? Yang nyangkut di kayu salib itu siapa? Jawab pertanyaan saya. Tuhan yang menjadi manusia.
Tuhan abang, Tuhan Aliteng pernah nyangkut di kayu salib. Ternyata saudara-saudara, Ya, kalau ada abang, Tuhan abang, Anda Tuhan abang, Anda sendiri tidak mengetahui Tuhan Anda sendiri. Tuhan saya Anda mengetahui seperti Tuhan apa? saya. Laisa Dari mana kamislihi Anda syai'. tahunya? Allah itu tidak serupa dan segambar dengan ciptaannya. Allah Dari tidak mana bakal Anda menjadi tahu manusia. seperti itu? Dari saya Anda tahu pribadi dari tahu. mana? Dari Anda Al-Quran. tahu dari mana? Dari Al-Quran. Oh, Al-Quran. Iya. Al-Quran yang katanya wahyu itu. Wahyu, semua pure 100% itu wahyu dari Allah. Beda dengan Biblia ya. Anda Kalau tahu Biblia dari itu mana bahwa itu wahyu? hasil Anda tahu dari mana bahwa itu wahyu? penyelidikan Siapa yang menjadi wartawan bukti? Romawi. Bisa menjadikan saksi untuk menyatakan bahwa itu wahyu. Hmm? Siapa yang bisa menjadi saksi untuk menyatakan bahwa itu wahyu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Anda kenal malaikat Jibril? Kenal. Dia kenal Anda? Kenal. Jangankan kenal Dia saya. betul kenal Anda. Jangankan Bolehkah kenal saya, kamu Bang. ini dia kenal? Malaikat Jibril ini, Bang, kenal iya, semua kalau dia kenal manusia Anda. yang ada di muka bumi ini, Bang. Malaikat Jibril kenal. Kenal loh, Bang. Betul, dia kenal Anda. Kenal. Jangan sampai dianggap Anda itu manusia buangan. Oke, Tidak jelas. oke. Oke, nggak apa-apa sekarang. Yesus Tuhan Anda bukan? Kenal, ya. Yesus kenal Anda nggak? Kenal. Kenal di mana? Dalam hati saya. Wih, dalam hati. Berarti nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya kan? Siapa saksinya? Setiap malam Yesus saya kenal berdoa, Anda. dalam Siapa nama saksinya? Siapa saksinya Yesus kenal Anda? Siapa saksinya? Saya jadi saksinya untuk Anda. Kan? Oh, sama saya juga, saya sendiri yang jadi saksinya. Saya salah. Anda dari belakang. Anda salah. Anda dari belakang untuk mengetahuinya. Saya sudah Belum umumkan semuanya Anda. yang naik, Anda tahu. Nggak ada Salah. kita Anda sebelum bodoh. semua. Anda Ya tidak Allah. memahami ajaran Anda. Ya udah, Anda paham hanya dengan bisa ajaran Anda? mengklaim. Anda paham nggak dengan ajaran Anda? Anda salah. paham nggak? Buka Matius Iya. 21 pasal 12. Apa katanya? Loh, berarti nggak paham. Kok apa katanya? Ngerti nggak? Apa? Tahu nggak Apa Bible katanya? Anda tahu nggak? Apa katanya? Aduh, tentang Biblenya sendiri nggak tahu. Kirain pintar, kirain Ajaran cerdas. orang. Bible sendiri Bukan lu nggak masalah paham. cerdas. Apa kata dari ayat itu? Coba. Gini, Ngerti Bang. nggak? Ngerti nggak? Anda selalu mengklaim yang bukan Nggak sebenarnya. jawab, ngerti nggak? Tahu nggak? Sekarang Matius antara 21 pasal Yesus dan 12. Yesus bukan Tuhan, itu bukan urusan Ini Anda. gua merem ya, gua Anda merem nih, percaya dari mana? Gua bacain ya, gua merem. Gini, Bang. Coba, coba gua Anda bacain, gua merem. merenungi ajaran agama Anda. Lu paham nggak? Apa Lu alasan paham nggak? Anda menyatakan Nggak, lu paham nggak? bahwa Yesus Lu itu tahu Tuhan? nggak dengan Bible? Tahu nggak dengan Bible? Saya tahu. Tahu. Bacain Matius 21 pasal 12 kalau tahu. Apa katanya? Coba. Berarti nggak paham lu. Ngomong paham-paham. Ah, mau nipu di sini lu. Dari tadi ngomong paham. Ditanya ayat, apa katanya? Apa Apa katanya? katanya? Coba, Apa Matius. katanya? Nih gua merem ya bacanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua para pedagang yang berjualan di sana dan membalik-balikan meja penukar uang di sana. Ini Tuhan apa Satpol PP? Jawab. Paham aja lu. Bodoh. Konteks apa Kok Anda menyatakan marah? Jangan marah. Jangan marah. Kok marah? konteks apa Anda bicara mengenai Tuhan dengan ayat seperti itu? Udah diam dulu. Ini Bang Ardi sama si Queen. Udah diam dulu. Tapi apa yang lu? Udah. Bang Ardi sama si Queen. Oh iya, Isa. Halo Bang Ardi. Bang Ardi. Woi. Di tap-tap layar teman-teman ya, sambil di follow nih Ahidio, Bang Ardi di follow ya, sama love oranye digas ya teman-teman ya, biar komalnya kuat. Halo. Halo. Udah lu nggak paham lah, lu nggak paham, diam. Gak ada ilmu lu, gak ada ilmu. Udah diam. Kalau nggak ada ilmu diam aja dulu. Ya Queen,
Selamat sore, selamat siang Queen. Lah ya rencana sampean kate tuku bab dadi ngene lah. Bang Adim, noise. Queen dibuka biarnya Queen. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burunda. Suaraku tembus ya? Suaraku tembus. Enggak kedengaran. Oh, sorry Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut. Salam. Tadi yang Qatar itu Kehilangan mana? jejak ya. Kenapa diturunin? Bukan tadi kita kabur, kita nggak kabur, kehilangan jejak tadi ada masalah. Iya nggak apa-apa Mbak. Iya. Terus selanjutnya gimana itu? Ya silakan diskusi sama Burunda Juma. Bang Adi lagi ada keperluan mungkin. Bahas Dia apa? tadi ngasih pertanyaan tadi yang masalah hitam dan putih dan Udah kuning. itu Mbak, itu Mbak masalah itu udah Mbak. Kita masalah agama aja di sini. Ya, jadi udah dilewati itu. Udah lewat aja. Masalah agama ini. Oh, ini masalah agama. Ya. Oh, oke lah. Gini ya. Ini aku mau bertanya sama siapa nih? Mau curhat sama siapa? Sama Bang Juma bukan curhat, bertanya Bu, Ibu kok curhat pengennya? Ih gimana sih? Ya kita jadi bingung ini. Tadi yang dibahas masalah warna. Terus Udah, kita dinaikin masalah agama lagi. Ya masalah agama ini. Ini sekarang aku mau tanya ya sama Bang Juma ya. Silakan. Ini seandainya ada orang, seandainya ada orang Muslim, terus dia selama ini membohongi di publik bahwa dia mengaku-ngaku kalau dia itu mualaf. Itu gimana hukumnya? Dia semua membohongi di publik, di dunia maya kalau dia mengakui mualaf. Apa hukumnya itu? Dosa. Nggak boleh berbohong. Dalam Islam itu nggak boleh. Ya terus kemarin kan kita berdebat sama orang itu kan, berdebat. Jadi kita ini kan orang Muslim juga, dia orang Muslim, cuman dia dari kecil itu orang Muslim, orang Melayu, cuman dia mengaku-ngakui mualaf. Jadi aku itu berdebat sama dia, istilahnya aku mempermalukan dia, istilahnya. Jadi orang Kristen itu membela kita di Komal, gitu. Jadi gimana itu? Berdosa. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Iya, Wa tapi ulaika humul kazibun. tapi dia marah kalau aku dibela-bela sama si Kristen, dia marah. Sedangkan dia aja mualaf. Gimana aku mau dukung dia? Sedangkan dia ngaku-ngaku mualaf. Tapi orang Kristen mendukung aku. Siapa itu? Sebut aja namanya siapa? Gimana mau nyebutnya? Di sini publik sih Bom mau Bom? nyebut namanya. Bukan. Mungkin Bang Juma mungkin tahu, mungkin akunnya, mungkin Bang Juma pernah lewat di labnya. Mungkin Siapa? itu, Apologit juga? Pernah dengar nggak itu akunnya Lisa Mualaf. Oh, yang informasi jualan ini patung salib Yesus. Iya betul itu. Oh, Itu. saya nggak pernah komunikasi langsung, nggak pernah juga kontak di sosmed. Kenapa dia? Dia kan rumah kita sama rumah dia kan berdekatan, itu bahkan bisa jalan kaki rumah kita sama dia. Jadi dia itu gimana ya, gara-gara kita naik di Komal dia kemarin itu, karena dia nyenggol kita, kata-kata perempuan yang nggak betul gitu, nyenggol-nyenggol, karena dia mungkin ngintip video kita gitu kan. Terus ada orang share mungkin pengikut dia ataupun pengikut aku yang nonton dia share pengikutnya itu share sama aku bahwa katanya orang itu bilang Jennifer Queen, ada orang nyenggol kamu katanya. Siapa kata aku kan, ini yang Lisa Mualaf itu, Lisa Winner gitu. Jadi aku disenggol, aku masuk di labnya, terus aku minta naik sama dia, naikin. Aku mau berdebat sama kamu, naikin kalau berani kata kan, naikin. Kamu jangan nyenggol kita ya, kata aku kan. Ya. Terus dia jawab, ya oke, naik katanya. Ya ngomong kita di situ berdebat kemarin itu sekitar jam 2 siang gitu kan.
Jadi rumah kita tuh berdekatan loh, udah ibaratkan udah tetangga sebelah lah gitu, satu kampung bisa berjalan kaki. Tuh. Jadi aku tanya sama dia, kamu kan dari kecil itu muslim, dari kecil kamu muslim, suku kamu itu suku Melayu. Kenapa kamu di dunia publik kamu itu bahwa di mana-mana kamu itu mengakui kamu itu mualaf? Kata aku bilang kayak gitu kan. Dia bilang. Lalu dia nggak kenal, dia bilang nggak kenal. Ini Bu Jennifer siapa ya? Dia pura-pura nggak kenal. Dia takut itu gedung dia terbongkar, nggak kenal sama aku katanya. Terus aku kasih bukti sama dia. Ya, ini adik-beradik kamu kan, saudara kamu kan, kataku bilang gitu. Iya memang saudara aku katanya. Dia bilang, terus kenapa kamu nggak kenal sama aku, sedangkan orang tua kamu semuanya aku kenal semua, rumah kita berdekatan, kenapa kamu di dunia maya di mana-mana di sosial dunia itu kamu pamer-pamer kalau kamu tuh mualaf, bahkan kamu tuh bukan mualaf, kamu tuh muslim asli, kamu tuh Melayu bukan mualaf, kata aku bilang kayak gitu kan. Jadi orang Kristen itu membela aku, orang-orang Kristen itu yang di tapping-tapping, bahkan yang nyawer-nyawer itu membela aku kan. Itu gimana itu Bang Zuma? Gak Sedangkan boleh kalau dia Muslim dari lahir, terus dia mengatakan dia mu'alaf, berarti dia mengakui dia pernah kafir, kan lucu. Di Islam gak boleh begitu. tapi dia marah, sedangkan aku berdebat sama Lisa, kata aku kan, kamu ini kan buka lab, kamu kan sebagai host, kamu kan pernah buka lab masalah agama, dan juga Izin kenapa Gurunda, kamu kita lanjut diskusi aja ya Gurunda ya. Iya. Ini nggak penting ini. Iya. Ya, jadi Leman. pelajaran bagi kita semua teman-teman sekalian, kalau kita itu Muslim, Islam dari lahir, jangan pernah mengaku mu'alaf. Gak boleh. Artinya Anda mengakui bahwa Anda pernah kafir. Sementara kafir itu kan menjijikkan, kafir itu. Masa pernah hidup dalam kejijikan? Kafir itu kan pagan. Masih mending hewan daripada kafir itu. Jadi kalau ada yang Muslim dari lahir, Islam dari lahir, ngaku mu'alaf, itu nggak punya otak itu. Tapi saya rasa itu nggak benar juga. Kalau seorang Dinda Lisa mengaku mu'alaf padahal dia Muslim dari lahir. Itu perlu di cross check, karena informasinya dari kafir, maka jangankan Lisa, anak Maria saja dibilang Tuhan, apalagi kalau cuma Dinda Lisa. Jadi biasanya kalau Kristen berikan informasi itu nggak pernah akurat, pasti bohong, pasti dusta. Biasa aja itu. Izinkan enggak? Iya. Jadi mereka tuh sudah debat kemarin sama Uni Rifa sama Lisanya langsung. Nah, ketika dimintain data, bukti, nah siapa tadi tuh? Brokele. Ya, Jennifer itu siapa tuh namanya tadi? Nah, itu dia nggak bisa datangkan bukti, jadi mainnya di fitnah aja. Dia nggak bisa datangkan bukti kalau Lisa itu benar-benar bukan mualaf. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua, dia pun nggak ngerti definisi mualaf itu apa. Berarti itu pendaku. Iya, aman berarti. Kita nggak akan mungkin percaya kalau informasinya dari Kristen. Jangan pernah percaya. Ngomong sapi aja dibilangnya kucing. Anak orang dibilang Tuhan, gila betul-betul. Hantu keluar dari kubur dibilang Tuhan. Bagaimana mau percaya? Iya, silakan kalau ada dari penyembah makhluk kuburan yang mau dialog. Ya, ini Sipon, Muslim apa Kristen Sipon? Sipon. Rongit, Muslim apa Kristen Rongit? Saya Kristen. Ya baik, silakan kalau mau diskusi. Temanya apa ya Gurunda ya temanya? Harusnya sudah ada tema. Iya, Aku tinggal saya naik bikin. aja. Iya. Tadi saya dengar temanya memberantas orang yang ngaku-ngaku mualaf. Nggak ada tema gitu. Oh, nggak ada.
Tapi kenapa diturunin? Harusnya kan kita konfirmasi kebenarannya, jangan diturunin. Kalau konfirmasi itu bang, harus dua-duanya hadir di sini. Jangan Kristen. Kristen kan hidup di atas dusta. Gimana cerita mau dipercaya Kristen? Ada nggak yang bukan Iya, dusta dari agama Kristen coba? Dari agama Kristen ada nggak yang bukan dusta? setidaknya sebelum Kan yang semuanya satu dusta. datang, kita bisa dapat kebenarannya. Meskipun baru sepihak, nanti kan bisa Ya, dua-duanya. Bang Ronggit, ini temanya. Kenapa Yesus dituhankan? Ini, Bang Ronggit. Iya, bagus, mantap. Ya. Kenapa Yesus dituhankan? Karena Yesus Maha Kuasa dibanding dengan yang dituhankan oleh teman-teman yang lain. Masa begitu. Dusta kan coba? Pasti dusta. Tidak ada yang Enggak lah, terlontar kalau dari Kristen lisan tidak boleh Kristen berdusta. kalau bukan dusta. Di mana Yesus Itu enggak. dikatakan maha kuasa sementara dia manusia? Coba lihat. Coba lihat. Pasti dusta. Tidak ada yang terlontar dari mulut Kristen itu kalau bukan bohong. Sekaitan dengan agamanya ya. Ya. Salah satu yang bukti konkret sekarang, setiap komal bahas Alkitab, setiap komal, saya pastikan itu. Setiap Saudara, ya, saudara. kau sebut kitabmu aja sudah dusta. Kau bilang Alkitab, padahal yang kami bahas itu Bible. Kan lucu kan? Semua yang keluar dari mulut-mulut Kristen itu pasti bohong, pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut kalian itu kalau bukan dusta. Tadi pertama kau bilang Yesus Maha Kuasa, bohong. Sekarang lagi bahas Alkitab, bohong lagi. Kapan sih Kristen? Oh tapi nggak bisa, memang Kristen sudah satu paket dengan dusta. Gimana ceritanya mau tidak berdusta? Untuk menegakkan tali agama Kristen harus dengan dusta, nggak bisa tidak. Wajib. Kapan kalian jujur, Kristen bubar. Gitu ya. Jadi Nah, yang Kristen tidak pernah khawatir, tetap tenang, santai. iya, bagaimana setan sudah dijanjikan neraka, khawatir nggak mereka? Enggak. Setan santai. Nggak ada itu setan khawatir, aduh kita akan ke neraka. Nggak ada. Setan itu tidak pernah khawatir masuk neraka. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhannya lah yang kemudian yang khawatir dalam hidup ini. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Wa basyirhu maghfiratin wa ajrin karim. Kami umat Islam hanya memberi peringatan saja kepada mereka yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Anda kan tidak ada takutnya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kalian bunuh, mana bisa takut kalian. Makanya kalian itu tak khawatir. Karena kalian ini sama seperti kambing, sama seperti monyet. Monyet ada khawatir nggak masuk neraka? Enggak. Sama seperti kalian. Bang Zuma kan suri teladannya Muhammad kan? Yes. Ya jagalah perkataan Bang Zuma biar Kita sedang menunjukkan diskusi. suri teladannya Muhammad. Anda mengatakan Anda tidak khawatir, sementara Yesus mengatakan takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yesus tahu nggak? Setiap hari dia itu berdoa dengan bersungguh-sungguh, peluhnya sampai tetes, sampai ke tanah seperti darah. Saking takutnya kepada Tuhan. Kalian mana ada takut, sama seperti monyet. Takut nggak monyet kemudian terhadap kematian, terhadap neraka? Enggak, sama seperti kalian. Maaf, itu fakta, Bung. Iya. Bang Zuma kan suri teladannya Muhammad. Jadi agak berkata-kata mungkin mirip-mirip Muhammad juga. Terserah, saya kepada orang bahlul, memang saya tegas, saya keras. Untuk meluruskan besi yang bengkok, saya tidak pakai pola pendeta, yang penting lancar perpuluhan. Enggak, saya AA, BB, CC, saya nggak bisa dinilai dengan angka. Saya tidak bisa dibayar dengan rupiah. Saya menyampaikan kebenaran, Anda tersenggol, Anda tertampar, derita lu, pikirkan, renungkan apa yang saya katakan, cukup. Begitu saya, Bung. Saya orangnya tegas. Saya sama seperti Yesus. Sekali Yesus mengatakan, kau anjing-anjing, kau bodoh-bodoh. Yesus tidak ada abu-abu Yesus itu. Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing, asu. Itu kata Yesus. Jadi bukan munafik kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Islam ngaku Islam. Enggak, itu Paulus. Yesus sekali AA. Gak pernah berubah Yesus itu. Sama saya, itu karakter Yesus itu ada sama saya, bukan karakter Paulus kayak kalian.
Iya, Bang Suma banyak yang bilang Bang Suma ini cuman modal suara besar. Kayaknya kalau saya lihat sih enggak sih. Saya sedikit mendukung Bang Suma sih karena saya lihat pintar juga sih Bang Suma. Tapi banyak yang bilang dia Bang Suma ini modal suara besar aja. Ya, betul. Hanya dengan modal suara, ribuan umat Kristen masuk Islam. Saya masih menggunakan suara, saya belum menggunakan tangan besi. Masih suara aja, pendeta sudah pada kelopak-kelopak semua. Alhamdulillah. Betul itu. Iya, harusnya dipertahankan lah Bang Suma. Yes. Kalau memang Bang Suma merasa itu prestasi, dipertahankan. Oh, pasti. Karena pada kenyataannya tidak begitu. Tapi tidak apa-apa kalau memang Jangan Bang Suma Anda merasa jangan Anda berkutit dalam perkataan sendiri seperti kentut dalam sarung, Bang. untuk dalam sarung ini kalau nggak salah Nabi Muhammad nggak pernah bicara begitu kalau nggak salah sih. Nggak perlu terlalu lari ke Nabi Muhammad. Nggak perlu. Oh iya. Nggak perlu. Oke. Selalu rujukan ke sana, sementara kalian sendiri rujukan kalian siapa? Yesus kagak? Iya. Rujukan kami Yesus. Yesus Nggak itu mungkin, utusan. tidak mungkin, tidak Yesus mungkin. itu kami Kalau kami Anda meyakini rujukannya bahwa kepada Yesus, Anda nggak Kristen, Anda Yudaism. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Kristen enggak? Enggak. Yesus hidup sebagai Muslim. Bahkan dia disebut sebagai orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus orang soleh, bukan Kristen. Soleh itu Islam. Jadi Islam itu adalah Yesus. Yesus itu Islam, bukan Kristen. Jadi kalau ada hari ini mengatakan bahwasanya kami hidup seperti Yesus, maksud Anda kalian hidup sama seperti Kristus. Siapa Kristus itu? Iblis. Yang Yesus katakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, kalau Anda mengatakan hidup seperti Kristus, betul, iblis tidak pernah menyembah Tuhan, kalianlah itu. Mana pernah kalian menyembah Tuhan? Menyembah ciptaan Tuhan, iya, kalian rajin tiap minggu menyembah ciptaan Tuhan. Tapi menyembah Tuhannya, Kristen nggak pernah. Iya, kalau kami sih sangat meyakini Yesus itu utusan. Bahkan Nah, terus? Yesus juga hamba Tuhan. Nah, terus? Kami yakin dengan itu. Karena Terus? ya isi di Alkitab mengatakan seperti itu. Karena dia Terus yang berkata, kamu ibadahi di gereja siapa? Yesus itu Tuhan. Ya, Nah, di Yesus Alkitab itu, juga ada. itulah yang disebut munafikun. Mulut berbeda, praktik berbeda. Itu Benar, munafik. berbeda. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di tindakan. Kau mengatakan dengan mulutmu, kami percaya dengan sepenuhnya Yesus itu utusan Tuhan. Udah, titik. Kalau kamu percaya sepenuhnya Yesus utusan Tuhan, ngapain kau tuhankan? Berarti apa yang kau lontarkan di mulutmu tidak sesuai dengan fakta. Berarti kau pembohong, munafik. Di Alkitab lengkap bersama. Lengkap di Alkitab. Yesus itu utusan, Yesus itu hamba Tuhan, Yesus itu guru, Yesus itu Tuhan. Waduh, banyak lengkap dia di Alkitab. Berarti kitabmu ini, berarti kitabmu mencetak kamu menjadi seorang munafik. Kitabmu bermasalah berarti. Yang benar itu, dengar. Yang benar itu adalah ketika sebuah kitab yang berasal dari sang sumber mengajarkan manusia menjadi benar. Ini ada kitab dianggap suci tapi mengajarkan kaumnya menjadi munafik. Bakar. Kitab apa itu? Itu munafik. Itulah bukti bahwa kitab lu bukan firman Tuhan. Karena di dalamnya kontradiksi, kontraversi, kontraindikasi. Yesus manusia. Yesus ciptaan, Yesus juga pencipta, Yesus juga bukan manusia gila. Yesus sepenuhnya manusia. Kita udah senang-senang nih. Tapi sepenuhnya juga Tuhan. Hah? Apa? Sepenuhnya manusia, terus sepenuhnya juga Tuhan. Gimana akal bisa menelaah itu? Gimana coba?
Itu membinatangkan konsep itu. Itu konsep yang membinatangkan manusia. Bagaimana mungkin sebuah cincin, Anda katakan cincin ini 100% emas, tapi 100% juga adalah tepung. Bagaimana Anda bisa menelaah itu? Berarti untuk menjadi Kristen akal harus dimatikan dulu. Ya, Pak. Ya, belum. Makan gini lah. Kita mau kemarin denti sih. Oke. Kabur. Kabur. Itulah kalau 100% ayam, 100% juga manusia. Itulah. Mimpi apa aku semalam ketemu dengan kodok bertanduk. Kodok bunting ini mah Gurunda. Ya, Chris. Bisa diskusi baik-baik nggak, Bang? Bisa bang. Silakan. Kenapa Yesus dituhankan? Ini temanya. Karena memang dia Tuhan. Masolan generasi, hancur generasi kita kalau ini yang menjadi pemimpin. Bagaimana? Itu kan menurut pandangan dengar dulu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Bani Israel sudah punya Tuhan. Yesus jangankan jadi Tuhan, diterima sebagai Mesias aja kagak. Datang Kristen dari Roma, hanya gara-gara dia keluar dari kubur jadi Tuhan dia. itu kan pandangan orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka kan menanti kedatangan Mesias. Justru orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus lah yang mengajarkan kepada orang Roma menyembah manusia Yesus. Boleh bergantian? Lucu ente. Menurut Yesus, orang-orang Yahudi yang menerima dia adalah orang yang mendudukkan dirinya sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Hanya ilmu memotong-motong orang kalau ngomong. Ya kamu juga. Coba kamu buktikan anak Maria itu adalah bukan manusia. Coba. Yesus itu dia mempunyai dua natur, ada kemanusiaan. Mau diskusi atau comot-comot? Nggak ada, bohong di sini nggak ada. Yesus itu dua natur. Kenapa kau katakan Yesus itu dua natur? Karena manusia kau lantik Tuhan, makanya kau bilang dua natur. Kalau kita tidak terima, kalau kita merasa dibohong, nanti ditanggapin. Enggak, pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana. Saya minta kamu buktikan bahwa Maria tidak melahirkan manusia. Coba, jangan kau menipu di sini, Bung. Kau buktikan aja dulu bahwa Maria tidak bisa kau membuktikan dengan mengatakan Yesus itu dua natur. Dengan mengatakan Yesus itu dua natur, itu buktinya kau sudah tidak berdaya membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia, tuyul. Bagaimana bisa kita berargumen? Kau potong-potong. Saya minta kau buktikan. Saya minta kau buktikan Maria melahirkan bukan manusia. Coba diulang lagi. Coba lagi. Sekali lagi, kalau kamu memotong pembicaraan saya mau buktikan, saya nggak mau berargumen dengan kamu karena ilmumu hanya ilmu. Ya, coba lagi kau buktikan. Coba lagi. Saya kan pingin Anda membuktikan bahwa Maria tidak melahirkan manusia. Silakan. Silakan. Janji tidak dipotong, apapun saya ngomong. Silakan, atau Anda turun. Ya, terserah kamu. Ya udah, kamu turun. Sama saya berdebat. Iya, kamu turun. Kamu orang gila. Kamu gila. Pertanyaan saya, buktikan. Kalau Maria tidak melahirkan manusia, apa jawabanmu? Yesus itu memang dua natur. Apa itu jawabannya? Artinya kamu tidak sanggup membuktikan Maria melahirkan Tuhan. Kamu hanya sanggup
mengatakan bahwa pada sisi kemanusiaan Yesus menempel sisi keilahian. Itu di gereja, jangan di sini. Itu di gereja. Saya minta buktikan kalau Yesus itu adalah bukan manusia. Bisa nggak kau buktikan? Nggak bisa, Bang. Lalu gimana kau tuhankan? Caranya adalah Yesus itu dua natur loh. Ya sama tuyul. Kalau saya mengatakan umum itu Tuhannya Kristen, sama. Kalian akan menolak. Buktikan kalau dia Tuhan. Nah, bom itu dua natur. Natur pertama manusia. Natur ilahinya tidak bisa kau takar. Ayo loh. Masolan generasi. Ini kalau dibiarkan rusak kita dibuat. Rusak masyarakat dibuat. Sama seperti kau melihat sapi. Kau mengatakan ke orang-orang, sapi ini adalah sepenuhnya sapi dan sepenuhnya juga ayam. Ada gila-gilanya kau memang. Saya tidak sedang di gereja. Saya sedang ingin mencerdaskan anak bangsa. Kau katakan Yesusmu itu Tuhan. Pertanyaan muncul. Coba kau buktikan Maria bukan melahirkan manusia. Bisa kagak? Ternyata kau nggak bisa. Apa buktinya kau tidak bisa? Yesus itu dua natur loh. Manusia ya manusianya. Tapi ilahi ya ilahinya. Lah, bagaimana kau bisa menjelaskan tentang kemanusiaannya? Sederhana. Oke, bagaimana kau bisa menjelaskan tentang keilahiannya? Kalau ini yang kau jelaskan, apa jawabmu? Tunggu Bang Suma, kau minum vodka dulu, kau mabuk dulu, kau gila dulu, kau stres dulu, baru bisa kau percaya kepada keilahiannya. Karena tidak bisa, dia bukan ilahi, dipaksa jadi ilahi. Iya kan? Itu namanya beleng-beleng, dongok. Kau paksa orang memahami Yesus punya sisi keilahian. Mana sisi keilahiannya? Yang mana? Yang mana? Saat dia berbicara sebagai manusia. Saat dia bermujizat sebagai manusia. Lalu mana sisi keilahiannya? Sisi keilahian Yesus hanya ada di gereja. Nggak bisa keluar dari gereja. Sisi keilahian Yesus itu cuma di gereja. Kenapa bisa? Karena di gereja lah orang-orang itu kemudian menuhankan manusia bernama Yesus dianggap ilahi. Tak bisa kau bawa keluar, gak bisa. Gitu, saudara Kristen ini pendeta-pendeta tolong ya. Ditatar bagaimana caranya anak buahnya itu bisa memberikan diskusi yang elegan. Supaya tujuannya itu memberikan edukasi. Jangan membodohi. Lanjut host. Ya, buat teman-teman Oten, silakan minta naik lagi ya. Moderator, kalau ada Oten yang mau belajar, silakan dinaikkan ya. Kalau si Chris itu kayaknya nggak bisa diskusi, dia harus di backlist, dia di blokir aja. Udah berapa kali dia kayak gitu, nggak bisa dia. Ilmu nggak ada. Ini Bahar Muslim apa Kristen ini Bahar? Halo, selamat siang Bahar. Ya, selamat siang Bang, selamat siang. Ya, dari Kristen Bang. Betul, saya Kristen Bang. Baik, ini temanya ya Bang, jangan keluar dari tema ya. Kenapa Yesus dituhankan? Ini temanya ya. Oh, nggak bisa melenceng dari tema sedikit Nggak Bang? bisa, nggak bisa. Kita udah bikin aturan di sini, harus ngikutin tema. Kalau mau diskusi. Oke, iya. Nggak, masalahnya kalau saya pribadi Bang ya. Kalau berbicara masalah Tuhan itu nggak ada habis-habisnya Bang. Jadi saya cuma mau bertanya saja dari melenceng sedikit dari tema. Tapi ya sudahlah, kalau memang aturan yang menguatkan ya saya izin turun dulu Bang ya. Makasih sudah dinaikkan Siap. Bang. Oke, makasih Bang, saya izin turun dulu. Makasih. Silakan. Ya. Berat. Berbicara mengenai Tuhan tak ada habis-habisnya. Iya memang gak ada habisnya. Kalian tidak pakai kepala. Gak ada habisnya. Kalian pakai doktrin. Kalau di Al-Quran kan sudah sangat jelas. Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Endingnya jelas, Tuhan itu maha kuasa, yang kemudian manusia tidak diberi kemampuan secara panca indera, mata, biji mata untuk melihat Tuhan itu. Jadi manusia yang berakal takut kepada Tuhannya hanya melihat kemudian tanda-tanda keberadaan Tuhan. Dengan mendengarkan petir, dengan melihat kilat, gempa bumi, dan seterusnya, membuat kemudian orang beriman, orang berakal itu takut kepada penciptanya. Ini enggak. Sudahlah, Tuhannya bisa dilihat, bukannya takut malah dibunuh. Gimana mau nyambung? Gimana mau ada akhirnya? Emangnya Tuhan itu gimana, Bang? Tuhan kok bagaimana? Memang manusia Tuhan itu sampai bisa dikatakan bagaimana? Pencipta langit dan bumi itu jelas. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta itu tidak serupa dengan makhluk. Apakah kemudian karena tidak serupa dengan makhluk, karena manusia tak mampu melihatnya, maka Tuhan itu nggak ada? Itu berarti otak nggak ada. Tuhan itu bukan makhluk yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita buat kemudian karikaturnya. Itu makhluk. Nggak ada orang pernah bisa fotoin Tuhan. Nggak ada orang bisa videoin Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Jadi kalau ada orang mengatakan mana Tuhan lu, itu orang sedeng itu. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tuhan hanya bisa dirasakan keberadaannya. Tuhan hanya bisa dilihat tanda-tanda keberadaannya. Tuhan hanya bisa dilihat kemudian bukti kalau dia ada. Dengan cara apa? Gunakan akal, gunakan panca indera, melihat alam semesta, bahkan melihat diri sendiri. Dengan melihat diri kita, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Karena bukan kita yang menciptakan diri kita. Kok tiba-tiba saya ada? Saya kok bisa bicara ya? Saya kok bisa makan? Bisa tidur? Bisa berkarya? Bisa ngomong? Bisa diskusi? Saya emangnya siapa ya? Emang saya yang buat diri saya? Bukan kok. Lalu saya ini siapa? Dari mana saya ini? Hebat kali aku ini. Itulah Tuhan yang telah mengadakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi manusia, apanya itu? Karena tidak menggunakan akal sehat. Maka Tuhannya diidentikan dengan makhluk, bahkan diidentikan dengan dirinya sendiri. Lucu kan? Aneh itu. Nah, saking orang Kristen ini nggak pernah sadar kalau konsep dalam Islam itu benar, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa diwujudkan, Tuhan itu kemudian tidak bisa dipandang sebagaimana kita memandang makhluk. Yesus yang adalah manusia, ketika ditanya apakah dia Tuhanmu, apakah manusia Tuhanmu, apakah anak Maria Tuhanmu, apa jawaban mereka? Yesus itu dua natur loh. Lalu ditanya, natur pertama apa? Manusia. Natur kedua apa? Ilahi. Ilahinya bisa nampak enggak? Enggak. Ilahinya bisa terlihat enggak? Enggak. Ilahinya bisa kau lihat, buktikan? Enggak. Lalu apa? Dia hanya memberikan tanda-tanda keberadaan. Ya sama. Kembali juga ke Islam. Kan aneh. Artinya bahwa dua natur itu cuma simbol. Sebenarnya yang kalian ingin sembah itu Kristus yang keluar dari kubur. Itu cuma buah bibir. Kenapa kau menuhankan anak Maria? Karena anak Maria itu dua natur, Bang. Stop. Yang kau anggap dua natur itu sebenarnya cuma satu natur. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Itulah Tuhan kau, bukan anak Maria. Agar supaya yang keluar dari kubur ini bisa langgeng jadi Tuhan kalian, dibawa-bawalah anak Maria supaya dianggap paten. Sebenarnya kalian itu penyembah roh. Penyembah roh, makhluk goib, makhluk imaterial. Itulah sembahan kalian. Dan memang sudah diakui kan kalian penyembah roh-roh, bertanduk 7, bermata 7, Wahyu 5 nomor 6. Nama Yesus itu cuma dicatut aja sebagai aksesoris doang, casing. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah makhluk goib, roh.
Yang datang kemudian membisiki Yudas, itulah yang kau sembah. Yang mencoba Yesus, itulah yang kau sembah. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, itulah yang kau sembah. Yang datang di Pulau Patmos pakai tato di paha, itulah yang kau sembah. Bukan natur manusia Yesus. Yang kau sembah itu adalah makhluk roh. Kau pakai makhluk roh itu dengan sandingkan namanya Yesus. Supaya apa? Supaya bisa menipu lawan. Kami penyembah Yesus loh. Pas diselidiki, Yesus yang mana yang kau sembah? Anak Maria? Bukan. Lalu itu kemanusiaannya. Lalu yang kau sembah apanya? Sisi keilahiannya. Ampret. Sisi keilahan matamu suwe. Yesus mana ada sisi keilahian? Yesus melakukan mukjizat. Yesus melakukan tanda dahsyat. Bukan Yesus yang melakukan, tapi Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi yang melakukan melalui perantaraan manusia Yesus. Makanya dia disebut nabi, makanya dia disebut rasul. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi sisi keilahiannya itu murni dari luar, caplokan dari alam goib, makhluk roh yang telah menguji Yesus, yang datang kepada Paulus, yang keluar dari kubur di dalam tubuh orang yang mati terkutuk di atas salib. Itulah yang kau sembah. Susah kali berdiskusi menggunakan akal. Apakah kalian menyembah manusia? Enggak. Lalu yang kalian sembah apa? Yesus. Lah, Maria melahirkan bukan manusia rupanya? Manusia bang. Lalu? Yesus itu dua natur. Nenekmu kiper. Seluruh manusia itu memang dua natur. Ada jasmani, ada rohani. Rohaninya Yesus itu natur kedua. Rohaninya Yesus itu roh manusia. Apa buktinya roh manusia? Buktinya dia lapar. Bisa nggak jasad Yesus tanpa rohnya lapar? Nggak mungkin. Mayat itu meringis kesakitan dan merintih. Disebabkan mayatnya sudah 3 hari tidak makan. Maka mayat itu merintih. Lapar. Bang, lapar bang. Nggak ada natur biologis bisa merasakan lapar tanpa intrik dari roh. Rohlah yang menyebabkan kemudian jiwa manusia itu ada. Sehingga berpadunya antara roh dan jasad disebutlah Yesus manusia. Yang takut kepada malaikat itu rohnya Yesus. Roh yang ketakutan kepada malaikat. Lalu kemudian ketakutannya malaikat itu berbias kepada dampak biologisnya. Sehingga biologisnya keringatan. Tidak mungkin rohnya keringatan. Nggak pernah kita mendengarkan telah terjadi kebakaran di Pasar Senen, 3 mayat melarikan diri. Mana ada? Kenapa mayat tidak bisa melarikan diri? Ya karena nggak ada rasa takut. Berarti yang takut itu roh. Yesus takut nggak? Takut. Berarti unsur rohnya yang takut, bukan ilahi. Nggak ada itu. Yesus punya 2 natur. Emang, tapi natur yang pertama jasad, natur kedua roh. Dan roh itu juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Apa pula? Maksudnya kalian Yesus 2 natur adalah natur pertama manusia yang lengkap jasad dan roh. Natur kedua makhluk gaib. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu natur beda itu. Tapi itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk gaib yang datang ngaku-ngaku Yesus. Begitu saudara. Sedikit waras napa? Pakai otak. Anda mengatakan diri Anda bukan menyembah manusia, tapi yang Anda sembah anak Maria. Anak tirinya Yusuf kalian sembah. Orang Yahudi kok bilang bukan manusia. Kan gila permanen. Yesus kan 2 natur, emang rohnya, tapi rohnya Yesus bukan manusia, bukan Tuhan. Rohnya Yesus roh manusia. Kejadian 6 nomor 3. Yang 2 natur itu maksudnya natur lain, tapi sama namanya Yesus juga. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu, yang datang kepadamu memakai namaku Yesus Kristus. Padahal dia bukan Yesus Kristus. Dia hanya memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah itu dia. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Dia memakai nama Kristus. Siapa yang memakai nama Kristus? Ya Kristen. Halo, selamat siang.
Ya, siang, pemakan dedak. Apa kabar? Yang Abang Suma yang Ya, Bang Suma, apa? mau tanya dulu Bang Suma. Silakan. Ya, Bang Suma, Iya, jangkut tadi naga. katanya, tadi katanya Bang Suma bilang manusia itu punya dua natur, artinya dua natur. Ya itu memang menurut Bang Suma itu memang benar juga. Menurut kamu salah nggak? Ya benar juga. Nah, Sekarang, begitu dong. oke, sekarang saya mau uji Bang Suma. Kan Bang Suma punya dua natur, toh? Iya, Nah, sekarang aulanya Bang Suma itu kan maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Betul iya nggak? pasti. Iya, sembahannya Yesus itu. Iya, lanjut. Oke. Sembahannya Yesus ya, oke. Iya. Sekarang pertanyaan saya begini Bang Suma. Bang Suma kan punya dua natur, sama seperti Yesus, sama seperti manusia yang lain. Yes. Sekarang Bang Suma buat mujizat Allah minta sama Allah yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha segalanya. Coba buat mujizat dulu. Supaya saya percaya bahwa Abang punya dua natur. Saudara Ampi, yang diberi mukjizat itu hanya level nabi. Saya bukan nabi. Mukjizatmu ngapain kau pakai BH? Memang kurang ajar nah ini. Bos Suma. Bos Suma, sekarang kan bos bilang bos punya natur sama dengan Yesus, dua natur. Sekarang buktikan dua naturnya Pak Suma, karena Pak Suma punya aula itu yang disembah Yesus. Sekarang Bang Suma minta sama aulanya Bang Suma supaya buat mujizat. Buat mujizat, rubah saja dirimu menjadi batu, coba. Jadi begini, manusia Bukan tanpa dulu kepala. kameramu Bang Suma. Supaya kita diskusi. Dengar. Yang bisa bermukjizat itu hanya level nabi. Kita manusia biasa ini tidak diberi kemudian kemampuan untuk bermukjizat. Ya, makanya Suma. Hanya ada dua, dengar, hanya ada dua. Yang pertama nabi, yang pertama nabi palsu yang bisa bermukjizat. Nah, kami nabi, Bang Suma bukan nabi. Begini Bang Suma, kan Bang Suma mengaku bahwa aulanya Dua natur itu tolong kau pahami, kuclu. Dua natur yang dimaksud di situ jasmani dan rohani. sama seperti Yesus. Alamak, benar-benar dong. Coba buka kameranya dulu, Bang Suma. Bang Suma, buka kamera dulu. Bang Suma. Woi. Ampi, sopan sedikit kau, woi, muka macam monyet, kau banyak gaya. Buka kameramu supaya enak. Iya, kau nggak usah kau woi kau, kayak orang hutan juga. Jaringannya kena jaringan Bang Jimmy. Yang sopan, Ampi, yang sopan ya. Yang sopan kau, Yang sopan. woi, kau nggak Sopan ini, terus kau mau sopan yang bagaimana lagi? Kau panggil bapakmu woi gitu, kau panggil abangmu woi gitu. Daripada kau panggil Allahmu dengan nama, kau tidak sopan. Kalau bapak kau lo goblok kau memang. Coba itu. Kau lebih tidak sopan dari saya, kau panggil Allahmu dengan namanya Allah. Emang lu panggil Tuhan lu dengan nama apa? Emang lu panggil Tuhan lu dengan nama apa? Saya panggil Tuhan saya dengan Bapa, sebutan Bapa. Oh, berarti bukan Yesus ya, berarti bukan Yesus. Bapa. Nah, sekarang kau panggil Tuhanmu dengan Allah, itu kau tidak sopan. Itu Yesus siapa? Itu Yesus siapa? Itu Yesus siapa Yesus? Tuhan dengan namanya. Ya, itu Yesus siapa Yesus? Yesus siapa Yesus? Saya panggil Tuhan saya dengan nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan bukan, jawab dulu. Yesus Tuhan bukan. Hah? Yesus Tuhan bukan, jawab dulu. Yesus Tuhan bukan. Yesus Tuhan bukan, jawab dulu. Woi. Jawab dulu, Yesus Tuhan bukan. Woi. Yesus Tuhan bukan. Woi. Jawab dulu, Yesus Tuhan bukan. Sekarang jawab dulu. Muka belum beres. Jawab dulu, Yesus Tuhan bukan. Jawab dulu, yang kok tidak marah? sopan siapa dulu? Yang Kok tidak marah? sopan siapa dulu?
Nah, kok makanya marah? Oh iya, jawabkan Bang. sedikit sama Tuhanmu. Masa Kau panggil Tuhan sebentar, dengan nama sebentar. Allah? Gantian kita ngomong, gantian kita ngomong. Oh, Gantian. Kau matamu jawab buta, dulu baru kau matamu buta begini. sebelah ya? Ampi coba kau buka lepas kacamatamu. Matamu buta sebelah Jawab ya? dulu Lupang. Coba kau buka Jawab kacamatamu, dulu. matamu buta sebelah ya? Jawab dulu. Matamu Jawab buta ya dulu sebelah. Tuhanmu itu kenapa kau panggil dengan Sebentar. namanya? Kenapa matamu tuh buta sebelah itu kenapa? Kenapa sih mata ya bagus ya? Dua-dua ada bagus. Nah, itu rusak matamu Picak sebelah, picak sebelah, picak sebelah matanya. Makanya kau tahu bahwa Belum jadi, muka belum jadi berarti nih. Matamu picek, kau hitam jawab jelek. dulu, weh. Kau sok-sokan, kau sok-sok banyak gaya kau Jawab ini. dulu, Tuhanmu berapa? Belum jadi Ya, mukanya. Kenapa Kau kau malu panggil juga. dengan namanya? Kau Itu tengok kau tidak sopan. mukamu aja kayak orang Cuma hutan takut kau. kau sampai gitu. semua Iya, sekolah. muka belum jadi kok udah dilahirkan ya, muka kayak gini ya. Muka belum jadi kayak gini, kenapa? berantakan mukanya. Daripada aulamu cuma kotor. Nah kan mulai si anjing nih. Cuy, Malu emang dia. umat anjing. Malu dia bilang matanya picek, makanya keningnya tinggi sebelah kayak orang stroke, kayak orang idiot. Iya, muka berantakan kayak gitu juga. Kena sindrom idiot muka kambing. Lalu kalau dia ditegur suruh sopan malah lari ke Allah. Kalau Ya, kau ini. ganteng, minimal kau ganteng kayak aku lah minimal. Ini muka jelek, hitam, mata picek. Ya, ini sister, sister. Selamat siang, sister. Dibuka mute-nya, Bang. Bang, dibuka mute-nya, Bang. Sister. Sujiwo. Woi. Mat kampret. Sister dibuka mute-nya, Bro. Kita diskusi ini temanya nih. Gurunda kayaknya sinyalnya lagi gangguan. Makin kesini makin punah nih Oten nih. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi ya. Ayo. Sister, dibuka mute-nya. Kenapa Bang? Iya, maksudnya jangan mengganggu. Ya, tunggu sebentar Bang, tunggu Iya. sebentar Bang. Assalamualaikum Kang Kian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bunda. Kang Dio, Ya Bunda. sama iya. Waalaikumsalam. Mumpung 1.300 boleh promo nggak Kang? Iya silakan Bud. Mumpung belum ada Oten. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku semua, insya Allah semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak yang berkah, keberkahan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberikan rezeki untuk bisa berangkat umroh bareng dengan Bang Juma, insya Allah. Amin. Kita berangkat umroh nanti bareng sama Bang Juma, juga bersama pendekar-pendekar api yang insya Allah bila mana sudah terkumpul semuanya jamaah umroh, kita akan berangkat di tanggal 21 Januari 2026. Hotelnya sangat dekat, yaitu hotelnya di Sofwa, di Ancar-Ancar WC3. Jadi begitu turun eskalator, sudah pelataran, hanya 50 meter dari pintu masuk utama menuju Ka'bah. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillah. Kang Kian, tambahin. Akang, tambahin. Si Akang kemana? Ya siap. Ya buat teman-teman yang mau ikut umroh bareng Bang Juma, silakan ya, silakan di DM langsung ke Bang Handi ya teman-teman ya, silakan, atau ke Bang Kores. Biar satu pintu ya, silakan langsung dihubungi ke Bang Kores atau Bang Handi ya teman-teman ya. Masya Allah kita akan mengadakan umroh bareng Bang Juma ya, Insya Allah. Semoga dikasih rezeki buat kalian semuanya, Masya Allah. Brosurnya ada di bio saya sama di bionya Bang Juma ya, insya Allah.
Saya sebelum berangkat tanggal 21 di bulan Januari 2026, insya Allah tanggal 15 November ini saya berangkat dulu untuk satu pengecekan semuanya dalam rangka umroh bareng Bang Juma. Keduanya saya juga membawa jamaah sebagai tour leader, insya Allah. Bismillah. Segitu aja Kang, hatur nuhun Siap. pisan waktunya, ditunggu. Siap, sami-sami. Para penggemar Bang Juma yang punya kelebihan rezeki ya, kalau mau mencicil juga silahkan, bisa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kayaknya Bang Juma kena gangguan sinyal ini. Belum bisa dijambak, tapi masih ada di bawah. Insya Allah. Aduh, hujan di sini. Ya, sister, bisa lanjut diskusi, sister? Laki-laki namanya sister. Ini Cloud. Saya jemaat. Saya belajar. Ya, Claudi, apakah Claudia masih dua natur? Satu lah. Oh, coba on cam. Gak usah. Soalnya saya keluar ini bang, mau keluar dulu. Ya udah, dulu. turun. Ngapain naik? Ya. Turun. Ya, ya. Turun. Ya, sister, udah bisa diskusi, sister? Ini parah nih. Tenang. Kabur semua, guys. Bubuk. Padahal ini tema gampang banget ya. Kenapa Yesus dituhankan? Kenapa kalian gak bisa jawab? Kenapa gak bisa menjelaskan? Karena juru selamat, karena Maha Kuasa. Mana ada Maha Kuasa mati? Gak ada. Gak ada yang namanya Maha Kuasa itu mati, gak ada. Kalian mau ngomong itu kemanusiaannya, kayak kedagingannya, kayak ketulangannya, kayak kekulitannya, kayak udah mati mah mati. Gak ada Maha Kuasanya di sini. Mewek kau. Ayo sambil di tab-tab layar ya, guys. Tab-tab layar, posting ulang, di-share-share. Jangan lupa nih, love oranye digas ya. Di follow juga Ustadio sama Bang Ardi ya. Yang udah follow diklik lagi aja biar unfollow ya. Ayo teman-teman Oten naik lagi. Ini ada si setan satu nih minta naik, ngapain? Sama gua lu. Ayo naik sini. Nah, syukuran. Aduh rusuh nih. Si Ampi ini berani on cam tapi ngehujat. Di mana nih orang nih? Gurunda kayaknya masih gangguan sinyalnya ya. Di gaspol dulu tab-tab layarnya guys. Ayo teman-teman Oten, ini sebenarnya tema ini sengaja saya turunkan levelnya. Sengaja saya turunkan levelnya biar apa? Biar kalian berani naik dan bisa bernarasi. Ini gampang banget. Kenapa Yesus dituhankan ya? Ini sebenarnya simple, gampang dan kalian insya Allah walaupun jemaat biasa ya, kalian bisa menjelaskan tentang keyesusan ini atau kedagingan ini ya. Jangan ketulangannya, jangan. Kalau ketulangannya nanti bahaya. Yuk naik aja sini ya.